Habibie, apa kabar? Halo Nurel, alhamdulillah kabar baik nih. Ya, jadi Habibie lagi ada kesibukan apa nih? Ya sejauh ini yang sama-sama kita tahu juga ya, kesibukan saat ini tuh kuliah dan juga ada sedikit yang ngurus di bagian perkuliahan. Oh, jadi kan ini masih libur nih. Ini Iya, kok tiba-tiba Habibie udah di Banda Aceh nih? Ini prokernya lagi jalan atau gimana ya? iya benar. Nah jadi walaupun di hari libur ya, kita juga ada ngurus organisasi Hmm. Himika ya. Nah jadi di tengah-tengah libur gini, saya punya prinsip juga nih. Nah jadi walaupun di hari libur, dalam 1 bulan itu nggak boleh di media itu kelihatan kosong. Nah, jika memang di media kelihatan kosong, itu nampaknya organisasi itu nggak berjalan dengan baik. Nah, jadi makanya walaupun di hari libur gini, kita tetap kembali ke kampus, kita jalankan organisasi semaksimal mungkin nih. Tetap Nah, produktif ya. iya, semoga Nah, gitu. jadi sekarang lagi ada proker apa nih? Dalam kemarin itu kami Hmm. baru ngejalanin terkait monitoring mangrove. Nah, pada bulan Juni kemarin itu kami baru melakukan penanaman mangrove nih. Dan di bulan Juli kemarin di tanggal 31 tepatnya itu kami melakukan monitoring nih gimana pertumbuhan mangrove itu udah kami tanam kemarin, gimana pertumbuhannya dan bagaimana sekarang. Nah, dalam waktu dekat ini bakalan ada kegiatan juga Marine Talk dari Himika. Nah, dari bidang Adkesma Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa Baik, gitu. kalau tentang pertumbuhan mangrove tadi, nah Ya. itu sampai saat ini gimana sih pertumbuhannya? Itu di luar ekspektasi banget ya. Hmm. Nah, jadi yang di ekspektasi kita-kita Ya. itu bakalan mangrove-nya nggak bisa hidup, nggak bisa bertahan lama dan langsung mati. Tapi alhamdulillah mangrove yang udah kita tanam kemarin itu memunculkan apa pertumbuhannya itu bisa dapat 23 cm dan dalam waktu 1 bulan itu bisa mampu bertahan hidup di kawasan seperti itu ya Lumayan alhamdulillah berarti sih. ya. Berarti itu Alhamdulillah. dimulai dari bibitnya dulu, apa gimana? Ya, jadi kemarin itu memang pure dari bibitnya nih, bukan mangrove itu kan biasa memang ada orang yang tanam itu udah jadi anakan nih, udah jadi anakan dipindahkan baru ditanam. Nah kemarin itu kami memang benar-benar pure dari bibitnya gitu. Oh, berarti Nah, dimulai dari nol ya. iya dimulai dari nol. Jadi kayak senang juga kemarin itu bisa menunjukkan pertumbuhannya gitu. Jadi selama menjabat sebagai ketua himpunan ya saat ini. Iya. Nah, itu ada nggak sih terkait kendala yang Habibie hadapi selama perkuliahan? Terkait kendala ya. Terkait kendala pastinya ada ya. Jadi ya itu gimana kita dari awal itu pasti udah kita bakalan ngatur gimana resiko ke depannya. Dari resiko akademik pastinya itu bakalan juga mempengaruhi resiko dari waktu, resiko dari manajemen lainnya. Nah, jadi perihal kayak gitu, resiko yang paling berimpact sebenarnya terkait waktu. Nah, tapi di balik itu kita harus bisa ngatasin permasalahan itu. Nah, jadi permasalahan yang sebenarnya dari organisasi itu nggak berdampak besar sebenarnya. Yang memang gimana mungkin orang-orang awam nih ya, orang-orang yang memang secara umum itu mandang organisasi itu bakalan makan waktu, makan akademik yang sangat signifikan berubah. Tapi nyatanya kalau misalnya kita mampu untuk ngatasin persoalan itu, kita nggak impact yang tadi kita khawatirkan itu nggak terlalu berimpact kok nyatanya. Nah, buktinya aja sekarang nih, saya kemarin itu masih mampu dapatkan IP 3,4 sekian, hampir 3,5. Nah, jadi yang dikhawatirkan kan kawan itu sebenarnya nggak terlalu Iya, berimpact sih sebenarnya. Nah, jadi yang mungkin saat ini yang saya rasakan ya, ah kendalanya di mana itu ya paling di persoalan bagaimana untuk ngatasin selesaikan proker-proker yang tersisa ini. Cuman itu bakalan kita lakukan bersama-sama untuk biar proker-proker semua itu terjalankan. berarti antara akademik sama organisasi ini 50-50 ya. Ya, 50-50. Nah, itu cara memanage waktunya gimana tuh Habibie? Cara memanage waktu ya. Hmm. Itu memang sebenarnya kalau misalnya dari awal kita minim untuk kedisiplinan itu bakalan mempengaruhi berat itu. Nah, jadi kedisiplinan itu sebenarnya kunci utama untuk manajemen waktu. Nah, apalagi yang sekarang kita rasakan, waktu itu kayak berjalan secara singkat banget. Nah, jadi sebenarnya untuk manajemen waktu kita harus buat notaris mengenai waktu-waktu kita di perkuliahan dan juga di organisasi. Nah, kan memang kebetulannya posisi ada ketua ya, pasti banyak juga jadwal-jadwal kita berjumpa dengan orang lain, uh, berbicara dengan orang lain, diskusi dengan orang lain, undangan dengan yang lain, itu pasti banyak banget memang. Nah, tapi gimana memang kita
mampu untuk menjadwalkan antara memang jadwal kuliah yang memang udah pasti dan juga jadwal kita untuk diskusi dengan orang, undangan dengan orang. Nah, itu memang harus kita punya notaris kalau bisa gitu. Nah, Ini udah mateng banget ya dari Habibie. ya. Berarti itu kembali lagi ke disiplin. Iya, Jadi benar, apapun benar. yang kita lakukan itu pokoknya harus disiplin. Disiplin ya. kuncinya sih, disiplin. Jadi soal kesehatan nih, ada sering nggak sih Habibie sakit atau mengganggu atau ada pikiran terkait kesehatan ya. organisasi? Iya. Benar-benar. Nah, jadi juga kebetulan Ya. saya punya pribadi apa ya, GERD ya, Oke, lambung ya. Nah, jadi untuk penyakit itu pasti pengaruh banget dengan pikiran ya. Ya. Namanya ketua, kita punya beban juga di pikiran gimana untuk jalanin organisasi dengan baik dan juga dengan maksimal tentunya sesuai dengan visi awalnya. Jadi ya paling penyakit-penyakit ringan aja, nggak sampai yang terlalu dirawat di rumah sakit lama-lama, itu enggak sih. Ya. Ini ngomong-ngomong nih, baru-baru ini ada yang bilang gini, kalau kita lagi mikir sesuatu, ini prinsip dari ada satu orang ya, dia bilang gini, dia itu nggak gampang stres karena dia nggak memikirkan hal tersebut. Sedangkan orang-orang bilang gini, iya kita nggak memikirkan tapi kepikiran. Nah, itu beda nggak sih Habibie? Menurut Habibie sendiri? Iya. Nah, jadi sebenarnya itu suatu hal yang sama tapi nampaknya berbeda ya. Nah, sebenarnya kalau misalnya bagi aku itu kayaknya berbeda sih. Bagaimana kita memikirkan dan juga kepikiran ya. Nah, jadi kalau misalnya kita kepikiran, pastinya kita memang benar-benar mempersiapkan hal tersebut biar maksimal ya. Tapi kalau misalnya kita memikirkan, itu jatuhnya kita memang memaksa itu menjadi beban. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita memang pure udah mempersiapkan ini dari awal, itu cuma sebatas kepikiran doang, tapi tidak memikirkan yang signifikan, karena kita memang udah mempersiapkan nih. Ketika memang kita udah punya proker, misalnya dalam waktu dekat nih ada Marine Talk yang dibuat sama Adkesma nih misalnya kan. Nah, kita hanya kepikiran sebatas apakah memang semuanya sudah dipersiapkan secara matang. Ketika kita handle memang komunikasikan dengan panitia aman terjalankan, udah berarti memang aman kayak gitu. Tapi ketika memang panitia nggak terjalankan, kita langsung ambil tindakan untuk secara konsep kita memikirkan itu harus segera matang kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya kepikiran itu sebenarnya manusiawi juga sih. Oke. Dan itu juga yang harus kita bangun sih. Jadi selama Habibie sekarang udah semester berapa? Ini masuk ke semester 7. Nah, selama 7 semester di bangku perkuliahan ini, Habibie udah ngikutin kompetisi atau kegiatan apa di bidang akademik, atau pernah ikut ONMIPA? Selama perkuliahan di akademik ya? Iya. Untuk perkuliahan misalnya di akademik itu saya nggak terlalu yang masuk ke dalam tahap ke olimpiade, tahap ke sebagainya kayak gitu. Karena memang pada awalnya saya punya prinsip bukan kuliahan ini bukan cuma soal akademik, tapi gimana kita mampu untuk menciptakan jati diri, untuk bersosialisasi dengan yang lain, dan juga jiwa sosial itu yang paling utama sebenarnya. Ilmu sosial itu yang paling mahal, nggak ada di perkuliahan gitu. Makanya saya nggak fokus di akademik, tapi juga mengambil jalan sampingnya kayak gitu di organisasi. Karena sebenarnya kalau misalnya menurutku di organisasi itu ilmu mahal yang nggak didapati di kelas sih sebenarnya gitu. Berarti kayak kita sekarang ya, banyak sekali ilmu mahal yang udah kita bicarakan. Nah, jadi waktunya juga udah berakhir nih Habibie. Nggak apa-apa. Baik, jadi teman-teman buat yang pengen tahu keseharian Habibie atau ada pertanyaan itu boleh dihubungi IG Habibie di bawah ini, teman-teman. Oke, Habibie, terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Nurel. Baik, terima kasih teman-teman. Dah. Terima kasih.